Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Tri Korodharmo, Jong Sumatran Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu. Walaupun terbatas pada daerah masing-masing, lama-kelamaan rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan dan bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Rukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk panitia yang bertugas menyiapkan rapat besar pemuda. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Rapat besar pemuda yang kemudian dikenal dengan sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini. Atas nama panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu. Jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini, saya akhiri pidato saya. Moh Tabrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani itu sangat luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Saat ini kita harus membentuk badan sentral. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan daerah bisa menyatu dalam membangun pemerintahan, karena apabila mandiri dan tidak bisa berkembang akan menjadi masalah. Saat Kongres berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda karena perbedaan pendapat. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menyerukan persatuan berbagai pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan saat ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukan halangan bagi kita. Yang penting adalah untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua pasti bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu jika ingin tujuan kita tercapai. Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan di Kongres kedua nanti. Baiklah,
Kalau begitu kita lanjutkan kongres kedua di gedung JKB nanti. Keputusan telah kita sepakat. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Cita-cita akan tercapai apabila skala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sukondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Sukondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara tersebut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua PPPI Sukondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua pemuda ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan, kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju, kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekar Rukun juga setuju. Ya, kami perwakilan Jong Batak juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajah, maka diputuskanlah. Baiklah, dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini harus bersatu, berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pidato terakhir, Sukondo Joyo Puspito Muhyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dan sebelum dibacakan, diperdengarkanlah lagi Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dengan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. mengaku bersumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia,
Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Bukan seperti itu, Bung. Aku lebih. oleh Bapak Ramdhani itu Diterima loh anggota daerah lainnya. Apa kita sih? Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu Sudahlah, jangan berpikir. pemudi dari Jogja. Merdeka.